kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Befrestio Ramanda Danuaji, NIM 2023-14061 sebagai moderator, dan di sebelah saya Syora Madini, NIM 2023-14059. Saya Rizwandi Irwan Saputra, NIM 2023-14041. Saya Andreas Penubungin, NIM 2023-14070. Saya Rifki Nurbaiji, NIM 2023-14069. Saya Setnalida Purba, NIM 2023-14046. Saya Kesha Farina Moyes, NIM 2023-14058. Saya Glenn Matan dengan NIM 2023-14071. baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar ilmu tanah yang berjudul Tanah Potsolik. Oke, selanjutnya ke poin yang pertama, pengertian tanah potsolik yang akan disampaikan oleh Syora Ramandini. Selanjutnya saya di sini akan membacakan pengertian tanah potsolik. Tanah potsolik adalah tanah marginal yang hanya dimanfaatkan untuk bahan perkebunan. Tanah potsolik merupakan segolongan tanah yang mengalami perkembangan profil dengan batas horizontal berwarna merah kuning dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Tanah potsolik ini terbentuk karena suhu rendah dan curah hujan yang tinggi sehingga memiliki ciri antara lain miskin hara, tidak subur, berwarna kuning, memiliki bahan organik yang rendah dan bertekstur pasir lempung. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti tanah potsolik belum? Oke, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu 5 faktor pembentukan tanah potsolik yang akan disampaikan oleh Setma dan Kezia. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan yaitu 5 faktor pembentukan tanah potsolik. Di sini salah satunya yaitu bahan induk. Bahan induk mempengaruhi pembentukan tanah melalui komposisi, mineralogi, tekstur, dan stratifikasi lapisannya. Tanah potsolik terbentuk dari bahan induk yang bersifat asam. Berarti ini seperti mempunyai kelembapan atau unsur hara yang rendah. Yang kedua, topografi. Tahu kan kalau topografi itu sebuah relief atau permukaan dari hasil bumi. Jadi tanah potsolik ini topografinya itu mempengaruhi tanah melalui pengaruh terhadap erosi dan akumulasi bahan organik. Terus yang ketiga yaitu organisme. Kalau dalam tanah itu organisme itu yaitu seperti hewan atau hama. Jadi di dalam tanah potsolik ini organisme yang hidup di dalam tanah seperti mikroorganisme seperti itu bisa memecah hidup bahan batuan. Organisme ini contohnya seperti cacing, berarti organisme itu akan berkembang biak dalam tanah potsolik. Tetapi di tanah potsolik ini biasanya memiliki kandungan organik yang rendah karena iklim yang dingin dan yang lembab, dan juga mikroorganismenya pun di dalam juga rendah. Oke teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang iklim dan waktu dari faktor pembentuk tanah. Yang pertama, iklim. Iklim mempengaruhi bentuk tanah melalui suhu, curah hujan, dan kelembapan. Tanah potsolik terbentuk di daerah yang memiliki iklim dingin dan lembab, di mana pelapukan batuan terjadi secara lambat dan bahan organik sulit terurai. Iklim yang dingin dan lembab juga menyebabkan tanah potsolik memiliki kandungan udara yang tinggi dan pH yang rendah. Yang kelima, waktu. Waktu mempengaruhi bentuk tanah melalui tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses pembentukan tanah. Tanah potsolik memerlukan waktu yang relatif lama dalam proses pembentukannya. Waktu yang lama ini menyebabkan tanah potsolik memiliki profil yang khas, yaitu lapisan horizon A yang tipis, lapisan horizon B yang kaya akan bahan organik, dan lapisan horizon C yang terdiri dari bahan induk yang belum terurai. Banyak banget kan faktor pembentukan tanah potsolik. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Di mana sih tanah potsolik itu bisa ditemukan dan bagaimana sih tingkat kesuburan tanah potsolik itu? Oke, ini akan dijelaskan oleh Ibrahim dan Rizwandi. Tanah potsolik itu ditemukan di daerah mana saja? Tanah potsolik itu ditemukan di daerah pegunungan, tepatnya itu di kawasan pegunungan di daerah Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua. Bagaimana tingkat kesuburan tanah potsolik? Tanah potsolik biasanya memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena kandungan bahan organik tanah yang rendah dan dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga kandungannya tercuci oleh air hujan.
itu ditemukan di daerah mana saja dan tingkat kesuburan tanah perselik itu apa. Oke, selanjutnya kita masuk poin berikutnya, yaitu bisa nggak sih tanah perselik ini dimanfaatkan dan untuk apa aja sih? Oke, penjelasan ini akan disampaikan oleh Riansa. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tanah perselik digunakan untuk apa saja. Yang pertama, untuk pertanian dan perkebunan. Untuk menanam jenis tumbuhan dengan akar yang tidak masuk ke dalam contohnya pohon kelapa, karet, kelapa sawit. Yang kedua, untuk membuat kering ini. Hal ini karena tanah ini memiliki kandungan lempung yang cenderung mudah dibentuk. Yang ketiga, sebagai habitat hewan dan makhluk hidup. Yang terakhir, untuk kebutuhan industri. Biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan genting, batu bata, keramik, dan kebutuhan industri lainnya. Sekian. 3. Gimana nih teman-teman? Banyak banget kan pemanfaatan tanah benzolik. Tergantung kitanya ya mau dimanfaatin apa. Oke, ini contoh gambar tanah benzolik ya teman-teman. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Rifki Nurfaiji. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan isi materi presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan, tanah fosforik dikelompokkan tanah mineral tua dengan karakteristik warna kemerahan dan kekuningan. Penyimpanan unsur harga rendah dan kadar bahan organik di dalam tanah relatif rendah. Oleh sebab itu, tanah fosforik pH tanah relatif rendah dan berbahan hidup dari batuan yang mengandung silika tinggi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesalahan dari setan, kami ini hanya korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.